artinya sebagai pressure ya. Iya, betul. Pressure, dan itu Sebagai efektif pressure sekali. group, Iya, efektif pressure sekali. group hingga mendorong para pemangku kebijakan, kemudian pejabat yang berwenang baru tergerak. Iya. Ya, karena viral menjadi sorotan publik. Dan pola ini memang sering digunakan ya oleh berbagai belakangan ini mulai digunakan, dan memang betul. efektif itu. Iya. Dan itu. Nah, Mbak Amalia, kekerasan seksual ini selama ini kan dimaknai seolah-olah kan kepada perempuan gitu yang selalu menjadi korban, perempuan menjadi korban. Padahal kan juga terjadi juga di kaum laki-laki kan, gitu, kaum maskulin gitu, tidak hanya kaum feminim gitu. Nah, misalnya apa yang terjadi di KPI misalnya ya, belakangan ini ya, Komisi Penyiaran Indonesia, ya, kekerasan antara laki-laki oleh pelakunya laki-laki juga, gitu, ya. Nah, ada nggak kira-kira dari penelitian Mbak Amalia mengenai kekerasan seksual ini? Artinya tidak hanya perempuan saja, tapi juga pada laki-laki. Iya. Pernah melakukan riset itu nggak? Nggak, biasanya begini. Biasanya kalau laki-laki mengalami kekerasan itu pasti karena laki-laki. Tapi kalau perempuan mengalami kekerasan itu karena laki-laki. Jadi kan ini yang saya ingin tanya, saya ingin tanya, adakah perempuan ya melakukan kekerasan terhadap kaum laki-laki, kekerasan seksual? Pernah menemukan nggak dalam riset? Ada studi? Di beberapa tempat ada. Ya, cuma jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang perempuan tadi. Dan karena memang budaya kita patriarki ya. Patriarki. Betul. Ya, tapi pernah laki-laki ada yang lebih berkuasa. Yang baru-baru itu mungkin tahun lalu ya, mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur yang kemudian dia memperdaya junior-juniornya untuk dengan dalih untuk riset. Terus juniornya kemudian mengalami pelecehan seksual dari dia dan hampir semua korbannya laki-laki. Nah itu kemudian juga, ini laki-laki ketika dia mengalami kekerasan seksual lebih sulit bagi dirinya untuk speak up, untuk menyampaikan, membuka pengalaman buruknya kepada publik itu lebih sulit. Karena selama ini di masyarakat dia sudah dilabeli sebagai tadi maskulin, orang yang kuat gitu ya, dominan gitu. Jadi kemudian ketika dia mengalami kekerasan akan lebih sulit untuk membuka dirinya menceritakan itu. Tetapi dari kasus itu ya kemudian juga ada beberapa mahasiswa yang melapor, biasa ke jurusan, dan kemudian dianggap bahwa itu mungkin bercanda antar teman gitu. Sampai akhirnya jumlah korbannya banyak, sampai ratusan. Dan sampai kemudian tidak hanya di kampus dia tapi korban dari kampus-kampus lain. Lalu kemudian ada satu korban. Nah ini mahasiswa adalah kalau generasi Z itu kan mereka digital native ya. Jadi kemudian ada satu korban yang menceritakan pengalaman buruknya itu di Twitter. Lalu mulai memancing korban-korban yang lain untuk menceritakan pengalamannya juga. Kemudian ini menjadi besar, menjadi viral. Baru kemudian kampus bergerak, mereka lapor ke polisi datang dan ini dipidana. Jadi alurnya begitu. Lagi-lagi memang harus dibuat rame dulu, baru kemudian ada yang bergerak. Diviralkan dulu. Betul. Ya, diamplifikasi. Betul. Ya, sehingga menjadi menjadi sebuah kekuatan, power untuk pressure. Terakhir Mbak Amalia, pesan yang mau disampaikan baik kepada pemerintah, DPR dan masyarakat ya, dan para pemangku kebijakan lainnya? Silakan. Ya, saya berharap RUU TPKS ini yang sudah terkatung-katung sekian periode, sekian belas tahun gitu ya di legislatif, tapi belum juga disahkan. Saya berharap ini segera disahkan karena jumlah korban kekerasan seksual semakin meningkat bukan semakin menurun. Dan mereka butuh perlindungan hukum dari bentuk negara hadir untuk mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya. Jadi kemanusiaannya dibenerin dulu, baru kemudian terwujud keadilan sosial gitu. Dan satu harapan besar saya adalah karena di ketua panja itu laki-laki, saya berharap kemudian ini bisa mempengaruhi mindset anggota para pengambil kebijakan yang laki-laki yang lain, bahwa apapun bentuknya kekerasan adalah kekerasan yang tidak bisa ditolerir dengan alasan apapun. Baik, nanti saya bantu menyampaikan ke Mas Willy Aditya itu. Ya. Tolong aspirasi kaum perempuan. Tapi ini sekali lagi bukan persoalan kepentingan gender, tetapi ini soal keadilan. Itu yang menurut saya penting. Ya, apapun yang namanya kekerasan, apakah itu kekerasan fisik, ya, atau kekerasan seksual, ya, tetap harus dicegah dan ditindak pelakunya. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Lucky Sandra Amalia telah hadir di studio. Sama-sama, terima kasih. Ya, mau ke ini ya. Betul. Ke Australia ya. Mau ambil S3. Amin, mudah-mudahan lancar. Ya, semoga lancar, Pak. Amin. Baik, pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Mbak Lucky Sandra Amalia. Ya, menarik tadi pembahasannya. Sebenarnya masih ingin berdiskusi lebih panjang sebenarnya. Tapi waktu juga yang membatasi, ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Amalia. Terima kasih, sama-sama. Semoga apa yang diperjuangkan ya menjadi kenyataan, berhasil dan sukses. Amin. Ya. Amin. Saya setuju bahwa negara harus hadir melindungi segenap seluruh tumpah darah Indonesia. Terima kasih.